Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Heru Wibowo dari kampus STMIK Komputama Majenang, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang profil dari STMIK Komputama Majenang serta akan membahas materi dengan judul kepemimpinan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Di sini ada 3 implikasi penting dari definisi kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau bawahan. Jadi, seorang pemimpin itu membutuhkan bawahan untuk menjalankan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jika suatu pemimpin tidak mempunyai bawahan, maka pimpinan itu tidak akan bisa menjalankan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok.
Dalam hal ini, seorang pemimpin mempunyai hak atau mempunyai wewenang lebih tinggi dibandingkan bawahannya. Jadi seorang pemimpin ini berhak dalam mengambil keputusan, dalam mengatur bawahannya untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang mempengaruhi perilaku bawahan melalui berbagai cara. Selanjutnya ada pendekatan studi kepemimpinan. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan sifat, yang kedua pendekatan perilaku kepemimpinan, yang ketiga pendekatan situasional atau kontingensi. Pendekatan sifat. Pendekatan ini memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Ada 2 pendekatan. Yang pertama yaitu membandingkan sifat orang yang menjadi pemimpin dengan sifat orang yang menjadi pengikut atau tidak menjadi pemimpin. Pemimpin cenderung lebih tinggi, lebih percaya diri, dan mempunyai kebutuhan akan kekuasaan yang lebih besar. Sehingga muncul anggapan bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Di sini mengidentifikasi ciri-ciri dan sifat-sifat yang dimiliki oleh para pemimpin yang efektif. Yang pertama, menurut Edwin Giseli, sifat yang harus dimiliki pemimpin yang efektif. Yang pertama yaitu kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, kecerdasan. Yang keempat, ketegasan. Yang kelima, kepercayaan diri. Yang terakhir, ada inisiatif. Sementara itu, menurut Kate Davis berpendapat bahwa ada 4 sifat yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan seorang pemimpin dalam menjalankan perusahaannya. Yang pertama yaitu kecerdasan dari seorang pemimpin. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Selanjutnya, motivasi dan dorongan berprestasi. Yang terakhir yaitu sikap-sikap hubungan manusiawi. Selanjutnya, pendekatan ini mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin yang efektif, bagaimana mereka menjalankan tugas, bagaimana mereka berkomunikasi dan memfasilitasi mereka, bagaimana mereka menjalankan tugas. Pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan dapat dipelajari atau dikembangkan secara individu-individu, dapat dilatih dengan perilaku kepemimpinan yang tepat agar mampu memimpin dengan lebih efektif. Selanjutnya ada pendekatan perilaku memusatkan perhatian pada 2 aspek perilaku kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan perilaku kepemimpinan yang menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya, yaitu fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah. Selanjutnya, pemeliharaan kelompok atau sosial. Yang kedua, pendekatan perilaku pemimpinan yang memusatkan pada gaya kepemimpinan dalam hubungan dengan bawahan atau dengan karyawan. Yang pertama ada gaya dengan orientasi tugas, yaitu manajer berorientasi tugas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya, gaya dengan orientasi karyawan.
Di sini manajer dengan gaya kepemimpinan ini lebih memperhatikan anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan pada bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan yang saling mempercayai dan menghormati anggota kelompok lainnya. Selanjutnya di sini ada teori yang berkaitan dengan pendekatan perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori X dan Y dari Douglas MacGregor. Yang kedua, sistem manajemen dari Lincoln. Terus yang ketiga, jenjang manajerial dari Robert Black-Jenmon. Yang keempat, Studio Ohio State. Menurut teori X dan Y dari Douglas MacGregor, teori X menyatakan rata-rata pembawaan manusia malas atau tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya bila mungkin. Sedangkan menurut teori Y, orang lain akan melakukan pengendalian diri dan pengarahan diri untuk mencapai tujuan yang telah disetujui. Menurut teori X, karena karakteristik manusia tersebut, orang harus dipaksa, diawasi, diarahkan, atau diancam dengan hukuman agar mereka menjalankan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan menurut teori, keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berhubungan dengan prestasi mereka. Menurut teori X, rata-rata manusia lebih menyukai diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi relatif kecil dan menginginkan keamanan atau jaminan hidup di atas segalanya. Menurut teori Y, rata-rata manusia dalam kondisi yang layak belajar tidak hanya untuk menerima tetapi mencari tanggung jawab. Selanjutnya, menurut sistem manajemen menurut Lincoln. Yang pertama, manajer membuat sebuah keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintahkan para bawahan untuk melaksanakannya. Yang kedua, manajer tetap menentukan perintah-perintah, tetapi memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, manajer menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah setelah hal-hal itu didiskusikan terlebih dahulu dengan bawahan. Selanjutnya, yang keempat, tujuan-tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Bila manajer secara formal yang membuat keputusan, mereka melakukan setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari para anggota atau karyawannya. Selanjutnya, menurut teori kontingensi dari Fielder, teori ini menyatakan bahwa efektivitas suatu kelompok atau organisasi tergantung pada interaksi antar pribadi pemimpin dan situasi. Situasi ini dirumuskan dengan dua karakteristik. Yang pertama, derajat situasi di mana pemimpin menguasai, mengendalikan, dan mempengaruhi situasi. Yang kedua, derajat situasi yang menghadapkan manajer pada ketidakpastian. Selanjutnya, teori siklus kehidupan dari Hershey dan Blanchard. Konsep dasar teori ini bahwa strategi dan perilaku pemimpin harus situasional
dan terutama didasarkan pada kedewasaan bawahan. Yang pertama, kedewasaan, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk menetapkan tujuan tinggi tetapi dapat dicapai serta keinginan dan kemampuan mereka dalam mengambil tanggung jawab. Selanjutnya, perilaku tugas, yaitu tingkat di mana pemimpin cenderung untuk mengorganisasikan dan memutuskan peran para bawahan, menjelaskan setiap kegiatan yang dilaksanakan, kapan, di mana, dan tugas-tugas diselesaikan. Yang ketiga, perilaku hubungan, yaitu berkenaan dengan hubungan pribadi pemimpin dengan individu atau anggota kelompoknya. Yang terakhir, tips for today. Leadership competence refer to the leader's track record and ability to get things done, yaitu kompetisi kepemimpinan mengacu pada rekam jejak dan kemampuan pemimpin dalam menyelesaikan sesuatu. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.